Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan April di tahun 2022 ini. Berbicara bulan April pastinya adalah suatu bulan di mana kita memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dan kebangkitannya. Oleh karena itu, saya mau memberikan judul bagi kita firman Tuhan pada kesempatan ini dengan judul 2 makna pengorbanan Yesus. Sebelum itu, saya mau mengajak setiap kita dimanapun berada untuk tundukkan kepala dan kita boleh berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, karena kasih Bapa yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa, kami membuka hati kami, seluruh hidup kami adalah milik-Mu karena telah ditebus dan dibayar dengan harga yang lunas dan tunai. Oleh karena itu berbicaralah Tuhan, pakai hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu dan berkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Yesus sehingga keadaan kami Tuhan boleh semakin Bapa mengalami pengenalan akan Tuhan. Kehidupan yang Tuhan rencanakan semula dalam kehidupan manusia itu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Hamba siap untuk menjadi alat-Mu. Menyampaikan suara kebenaran-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, berbicara mengenai pengorbanan, tentunya setiap kita mungkin berkata, saya pernah kok berkorban, saya pernah berkorban perasaan, saya pernah berkorban waktu, tenaga, pikiran. Bagi seorang pria yang mendekati seorang gadis wanita yang dikasihi dan dicintainya, pada saat dia kenalan, terus ngajak makan, tentunya ada uang yang dikeluarkan. Saya punya teman bercerita, Oli, untuk mendapatkan temanmu ini, saya butuh perjuangan, ada pengorbanan. Karena apa? Karena mungkin orang tuanya berasal dari orang tua kaya, saya adalah orang biasa-biasa, sederhana. Jadi mungkin orang tuanya takut kalau saya tidak dapat membahagiakan kehidupan anaknya. Ada pengorbanan rasa pastinya saat mungkin dianggap atau dipandang sebelah mata oleh orang tua dari gadis yang dia cintai, yang berniat untuk dinikahinya. Ya kan saudara? Dan atau juga mungkin seorang ibu, kita ingat bagaimana perjuangan ibu kita, orang tua kita, ayah kita. Pada saat kita baru lahir, kita haus, ibu harus bangun sekalipun ngantuk. Papa, ayah juga harus bangun sekalipun mungkin besok harus pergi kerja. Ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga ekstra yang dibutuhkan. Sehingga setiap kita boleh bertumbuh besar karena orang tua kita berkorban dari saat kita lahir, tentunya didasari oleh karena cinta dan kasihnya kepada kita. Demikian juga berbicara pengorbanan seorang pengusaha pun yang sedang merintis usaha mereka. Awal mulanya pasti ada namanya pengorbanan, bahkan dalam usaha berjalan pun pasti ada pengorbanan. Ada pengorbanan waktu, perasaan, tenaga, pikiran. Sebuah kehidupan rumah tangga yang baru dibangun di mana karir suaminya harus ditugaskan keluar kota karena satu lain hal, istri tidak dapat ikut. Nah, di dalamnya juga ada pengorbanan. Sampai akhirnya suaminya mencapai kepada suatu tingkat kesuksesan. Karena adanya pengorbanan di mana satu sama lainnya berbicara kepada suatu tujuan untuk suatu kehidupan yang lebih baik tentunya. Saudaraku, banyak hal, bahkan seorang hamba Tuhan pun, pendeta-pendeta gereja, gembala gereja pun ada pengorbanan saat merintis gereja, saat memberitakan Injil, saat menyampaikan kebenaran. Seorang hamba Tuhan yang sudah sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, gembala yang sudah sungguh-sungguh, masih aja ada orang yang mengkritiknya. Tapi pengorbanan itu bagi Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan. Dan kita sebagai seorang hamba Tuhan harus tetap terus maju. Karena bagi hamba Tuhan tidak boleh untuk menyerah, saudaraku. Ini bukan curhat ya, saudara. Tetapi setiap kita pasti merasa bahwa saya pernah berkorban kok. Gitu kan ya. Nah, bagi anak muda nih, saya punya suatu kutipan mengenai pengorbanan itu. Cinta itu gak pakai hitung-hitungan. Kalau udah mulai pikir pengorbanan, itu namanya kalkulasi.
Cinta adalah pengorbanan, tapi pengorbanan mulu itu namanya penderitaan. Nah, satu lagi kutipan. Terkadang ada kalanya orang sabar itu meninggalkan apa yang membuatnya sabar ketika semua pengorbanan, ketulusan, kesetiaan, dan cinta tidak pernah dihargai lagi. Saudara mungkin pernah mendengar hal ini. Namun pengorbanan Yesus memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Katakan amin. Ada dua makna pengorbanan Yesus yang akan kita dengarkan, saudaraku. Dan Roh Kudus yang ada dalam setiap kita yang saat ini mendengarkan, yang memampukan saudara dan saya dapat menangkap kuasa, power dari firman Tuhan yang pastinya akan membebaskan, memerdekakan, dan menjadikan saudara dan saya berdampak dalam kehidupan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Mari kita buka terlebih dahulu tujuan Allah untuk menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita dahului dengan kita buka firman Tuhan yang berbicara dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bagi saudara yang saat ini mungkin lagi di jalan sambil mendengarkan YouTube ini, saya akan menyampaikan, saya akan berbicara dan membantu membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bahasa sederhananya, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Dan manusia yang diciptakan segambar, ingat saudaraku, segambar seperti Allah itu diberikan kuasa atas seluruh bumi untuk memuliakan namanya dan bertanggung jawab atas segala ciptaannya. Bahkan manusia tersebut dikatakan apa saudaraku? Diberkati Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia yang diciptakan segambar dengan Allah yang Maha Kudus itu berkuasa memenuhi bumi dan menaklukkannya dan menaklukkan segala ciptaannya Tuhan, karena bagi Allah manusia itu adalah ciptaannya yang paling mulia karena segambar seperti Allah, dengan tujuan untuk memuliakan dan menyenangkan hatinya, tentunya dengan suatu hubungan yang akrab antara Allah dengan manusia. Amin, saudaraku. Namun sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia maupun gambar diri manusia terhadap dirinya sendiri menjadi rusak, saudaraku. Bahkan hubungan antar sesama manusia pun menjadi rusak. Dosa inilah yang memisahkan hubungan Allah yang harmonis itu dengan ciptaan yang spesial. Dan setiap kita pasti hafal firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara yang memiliki anak sematawayang pasti mengerti namanya anak tunggal, ya kan? Kalau anak saudara memiliki anak banyak juga pasti mengerti. Tetapi Allah mengatakan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah makna pengorbanan sesungguhnya. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian, saudara. Kematian yang kekal di dalam neraka. Tetapi suatu kehidupan yang kekal adalah di dalam kerajaan surga. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, kita tahu kasih Allah yang begitu besar dan melimpahlah yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain adalah kepercayaan yang lain, manusia berusaha mencari Allahnya. Tetapi bagi kita pengikut Kristus, Allah lah yang mencari manusia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus berkata seperti itu dalam Yohanes 15 ayat 16. Jadi kalau saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia secara pribadi, itu karena Tuhan yang memilih. Saudara bisa tegak berdiri itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara hidup diberkati itu karena Tuhan. Saudara boleh ada sebagaimana ada itu semua karena Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan mencari satu domba yang tersesat, meninggalkan 99 domba untuk satu domba itu, saudaraku. Kalau kita lihat dalam suatu kawanan, seorang gembala yang lagi menuntun domba-dombanya, pastilah dari domba-dombanya sekian banyak, ada dombanya yang kadang tanda kutip bahasa sehari-harinya agak-agak ngeyel, lari sendiri dikit, kucuk-kucuk dia lari gitu, saudaraku. Tapi sebagai gembala yang baik, dia gada dan tongkat itu membawa si domba itu kembali untuk berjalan di dalam relnya. Ditarik lagi gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Seorang gembala selain dia pegang tongkat, dia ada juga memiliki gada yang terkadang dia harus memukul, menyentil si dombanya supaya si dombanya kembali berjalan dalam rel yang benar. Amin, saudaraku. Jadi, makna pengorbanan Yesus adalah yang pertama, mendamaikan manusia dengan Allah. Enggak hanya sampai di sini, saudara. Makna pengorbanan Yesus yang pertama adalah mendamaikan manusia dengan Allah. Sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Kita tahu ya, saudaraku, kita baca di Alkitab. Namun, karena kasih Allah yang begitu besar, tidaklah dapat menggagalkan rencana Allah yang semula kepada manusia. Sehingga dikatakan dalam Roma 5 ayat 10, saudara bisa buka. Roma 5 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Seteru itu artinya bermusuhan. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang saudara dapat lebih mengerti. Dikatakan demikian, Roma 5 ayat 10, kalau pada masa kita bermusuhan dengan Allah, kita didamaikan dengannya melalui kematian anaknya. Kita didamaikan dengannya melalui kematian Yesus Kristus. Apalagi sekarang sesudah hubungan kita dengan Allah baik kembali, tentu kita akan diselamatkan melalui hidup Kristus. Sewaktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, hubungan manusia dengan Allah rusak. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya dinubuatkan kedatangan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang, mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa saudara dan saya. Kita diperdamaikan. Jadi bagi kita yang telah mengalami, yang menerima perdamaian dengan Tuhan Yesus, dikatakan apa? Tentu kita juga akan diselamatkan melalui hidup Kristus, saudara. Puji Tuhan, haleluya, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Saudaraku, suatu peristiwa Yesus menyerahkan nyawanya. Alkitab menceritakan bahwa tirai di bait Allah itu terbelah dua, dari atas ke bawah, saudara. Saudara bisa buka di dalam Matius 27 ayat 50-51. Matius 27 ayat 50-51. Dikatakan begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya.
Di ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Mungkin ada yang bertanya, saudara, Pastor Roli, apa itu tabir? Tabir itu adalah tirai, saudaraku. Bahasanya gorden. Jadi zaman dulu ada tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, di mana Allah bertahta, yaitu ruang Maha Kudus. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu adalah seorang imam. Dan jika imam itu kedapatan berdosa, maka dia akan mati di tempat. Makanya kalau kita baca dalam cerita Alkitab, imam yang masuk itu kakinya diikat dengan rantai dan ada lonceng-loncengnya. Jadi kalau dia masih berbunyi berarti imamnya masih hidup. Tapi kalau loncengnya atau kerincingnya tidak kedengaran berarti si imam itu telah mati. Dan cara menariknya adalah ditarik, saudaraku. Karena nggak ada yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, bisa mati di tempat. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib, tabir bait Allah itu terbuka. Dan kita dapat masuk ke tahta kasih karunia Allah. Amin, saudaraku. Saudara, kalau berbicara mengenai tirai bait Allah ini luar biasa loh. Panjangnya tirai bait Allah ini dikatakan lebih kurang 20 meter dengan lebar 10 meter. Dan memiliki ketebalan itu sekitar 10 cm, saudaraku. Yang terdiri dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan satu jenis kain lainnya yang ditenun, saudaraku. Bahkan dalam suatu penelitian dikatakan, apabila kain ini ditarik, setiap sisi kain ini ditarik oleh 4 kuda bersamaan, sekalipun tidak akan mampu merobek tirai tersebut. Saking mungkin tebal dan kuatnya, saudara. Jadi saudara dan saya dapat bayangkan bagaimana tirai bait Allah tersebut terbelah dua. Terbelah dua saat Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara, tirai ini bukan terbelah dua, bukan karena gempa bumi. Karena Alkitab mengatakan bahwa tirai terbelah dua dahulu, baru terjadi gempa bumi. Saudara bisa baca. Terjadi dulu, Tuhan menyerahkan nyawanya, tirai terbelah dua, barulah terjadi gempa bumi. Haleluya. Melalui Yesus Kristus, setiap kita dapat masuk dalam tahta kasih karunia Allah. Melalui Yesus Kristus, setiap kita dapat memanggil Bapa, ya Abah, ya Bapa. Amin, saudaraku. Dalam Yesaya 59 dikatakan, bukan telingaku kurang tajam mendengar, tetapi yang menjadi pemisah adalah segala kejahatanmu dan segala dosamu. Namun oleh pengorbanan Yesus, kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu telah menebus hidup saudara dan saya, dan harganya telah lunas, dibayar dan tunai. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kita menyadari bahwa hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah? Mari kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 19, saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Di ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, bagi saudara dan saya yang telah menerima perdamaian dengan Allah, yang harus kita lakukan adalah, pertama saudara, hidup dalam ketaatan atas perintah-perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup dalam ketaatan atas perintah-perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dikatakan. Taat pada perintahnya, bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi hal-hal yang menyakiti hatinya. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, Tuhan mau
untuk saat ini, dalam kita menghayati pengorbanan Yesus, inilah waktunya, tahunnya kita boleh benar-benar membereskan hidup kita. Hidup untuk kesukaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu saat teduh, kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk membaca firman-Nya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagi saudara yang mungkin baru pemula, mungkin agak sulit untuk membaca firman Tuhan, memulainya. Kalau saudara senang kepada namanya hal sejarah, bisa membukanya dari kitab Kejadian. Tetapi kalau saudara tidak begitu suka namanya perjalanan sejarah, saudara bisa baca dari kitab Injil Matius sampai Yohanes. Nanti baca kembali dan boleh ulang kembali setelah selesai perjanjian baru, baca perjanjian lama. Saudara dan saya akan tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya pun belajar, saudara. Saya ngomong begini bukan karena saya merasa orang hidup yang tidak pernah melakukan kesalahan atau sudah merasa suci sekali. Tidak, saudara. Tetapi hari demi hari saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Lewat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, saudara, jangan ada lagi dosa pemberontakan dalam kehidupan setiap kita, yang terkadang mungkin mau mengambil jalan sendiri, berusaha berjalan sendiri dengan kepintaran kita. Amin, saudaraku. Dan poin yang kedua, bagi kita yang sudah mengalami perdamaian dengan Allah, apa yang harus kita lakukan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 14 adalah, dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Yang lama sudah berlalu, saudara, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita lupakan segala dosa masa lalu, segala kesalahan, kegagalan. Kita pandang salib Kristus yang telah menebus hidup kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dengan kita membaca firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menyakiti hati Tuhan, atau apa yang menjadi ambisi pribadi kita, yang semata hanya untuk diri kita, atau memang kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah makna pengorbanan Yesus yang pertama, yaitu diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah, dan apa yang harus kita lakukan? Lewat 1 Petrus 1 ayat 14-19 kita tahu yang pertama adalah hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan. Ini adalah syarat utama, saudara. Hari demi hari pun saya berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, takut akan Tuhan. Kata Tuhan dalam firman-Nya 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kekudusan adalah syarat utama, saudara. Karena di kerajaan surga, Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Maka bagi kita yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita juga harus hidup dalam kekudusan. Secara keinginan daging manusia mungkin susah, saudaraku. Hari demi hari saya berjuang, berusaha. Dan saya percaya saudara demikian juga. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang rasul yang luar biasa pun, tetapi dia pun melatih tubuhnya. Setiap kita pasti ada namanya keinginan daging. Tetapi Tuhan mau, lewat pimpinan Roh Kudus, lewat penebusan darah Yesus, kita hidup di dalam kekudusannya. Lupakan yang lalu, maju ke depan, pandang kekudusan Tuhan, dan Tuhan memampukan kita dan dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat celah, dan yang berkenan kepadanya. Amin, saudaraku. Kekuatan Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Kekudusan adalah suatu syarat utama di dalam kita berdamai dengan Allah. Amin, saudaraku. Saya orang yang banyak kesalahan. Saya pernah sampaikan, saudara, gagal, tetapi kasih karunia Tuhanlah yang menebus saya, membuat saya dapat berdiri tegap sampai saat ini. Saya minta Tuhan pimpin saya dalam Roh Kudus-Mu. Saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup dalam kekudusan. Saya tidak mau pemberitaan Injil saya menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada namaku
Kata Tuhan, "Ialah engkau pembuat kejahatan." Ini berbicara bukan kepada orang-orang percaya biasa, tetapi berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Maka oleh karena itu, hai saudara-saudaraku para pelayan Tuhan, hai saudara-saudaraku para penginjil, mari kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Tuhan melihat hati kita. Manusia melihat dari luar, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Amin. Dan makna yang kedua pengorbanan Yesus adalah mendamaikan saudara dengan saya. Amin, saudaraku. Saat kita berdamai dengan Allah dengan benar, maka gambar diri kita juga akan kembali dengan benar, saudara. Akibat dosa, gambar diri orang percaya bisa hilang, saudaraku. Kabur. Contoh sederhananya, rasa percaya dirinya hilang. Merasa rendah diri, yang dapat berakibat kepada pelencengan jati diri, misalnya suka sesama jenis. Terkadang orang tidak menyadari hal ini, saudaraku. Misalnya dosa orang tua itu jika tidak diselesaikan dengan tuntas dalam pertobatan, orang tua dapat mengakibatkan anak keturunannya yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berdosa kena imbas. Kita kan tidak tahu nenek moyang kita dulu melakukan apa, penyembahan berhala kah, atau apakah, atau perbuatan dosa apakah. Mungkin kita hidup benar, mungkin orang tua kita hidup benar, tapi atasan kita. Maka oleh karena itu, ini penting untuk kita sadari, kita bawa kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Bertobatlah. Demikian saya juga berbicara kepada diri saya. Sebagai seorang pemberita firman Tuhan, pada saat saya memberitakan Injil dan menunjuk, tentunya 4 jari saya menunjuk ke arah saya, saudara. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita perlu minta ampun dan memutuskan namanya kutuk dosa 3, 4, 7, 10 turunan dari kehidupan kita dan generasi kita. Tuhan telah mengatakan di atas kayu salib, segala kutuk telah diangkat dan Tuhan menyatakan sudah selesai. Nenek moyang kita mungkin melakukannya karena kurangnya pengetahuan. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang tua kita benar, tapi atasan kita mungkin ada orang yang belum percaya dan sebagainya dalam melakukan dosa penyembahan berhala, dosa hal-hal lain yang menyakiti hati Tuhan. Nanti kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hal ini, saudara. Tetapi yang saya mau ajak bagi setiap kita, janji firman Tuhan bahwa satu orang bertobat dengan sungguh-sungguh, seisi keluarga diselamatkan. Amin, saudaraku. Jika saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan adalah seorang kepala keluarga, dengar baik. Pertobatan Anda yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan istri dan anakmu. Jika saudara adalah seorang istri yang memiliki suami yang belum bertobat, pertobatan saudara, hai engkau istri, akan membawa dan memenangkan suami dan anak-anakmu. Saya banyak dengar kesaksian seorang pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka dulu adalah seorang penjahat, mereka dulu adalah seorang pendosa, menyakiti istrinya, tapi istrinya terus berdoa, tetap kuat. Akhirnya suaminya itu dimenangkan menjadi seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Jangan menyerah, hai ibu, jangan menyerah para istri. Jangan menyerah kepada namanya kebenaran itu. Roh Kudus yang akan memampukanmu, sekalipun mungkin rasanya sulit, sekalipun mungkin bahasanya air mata saya sudah habis, Pastor Loli, sampai gak bisa nangis. Tapi ketahuilah, saya berdoa Roh Kudus menyertaimu untuk engkau tetap kuat. Jika saudara adalah seorang anak-anak muda, seorang anak dalam sebuah keluarga yang belum bertobat. Misalnya Anda adalah seorang anak muda di mana ayah ibu Anda bukanlah orang percaya. Tetapi Anda rindu untuk keluarga Anda menjadi percaya kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Karena saat-saat ini banyak Tuhan pakai anak muda untuk menyatakan terang Tuhan. Untuk memberitakan Injil, dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil Tuhan yang luar biasa. Anak-anak muda dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membawa kuasa kebangkitan. Amin, saudaraku. Apabila kita yang telah mengalami lahir baru, mengerti dengan benar apa arti berdamai dengan Allah, maka kita pun dapat melihat, saudaraku, gambar diri kita yang benar, bahwa kita ini sangat berharga, mulia di hadapan Tuhan dan bagi sesama. Sehingga kita pun dapat melihat gambar diri Tuhan lewat hidup orang lain. Pada saat kita melihat orang lain yang menyakiti kita, pada saat kita melihat orang lain yang
memfitnah kita, pada saat kita melihat orang lain yang menyakiti kita, menghancurkan kita, atau mengolok-olok kita, atau menghina kita, kita melihat sebenarnya dia adalah gambar diri Allah. Tetapi gambar dirinya sedang rusak, makanya dia melakukan itu. Amin, saudaraku. Kalau kita telah menyadari bahwa kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita mengalami yang namanya gambar diri yang telah dipulihkan. Sehingga kita pun dapat mengasihi sesama kita. Kita pun dapat melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat orang tersebut, saudaraku. Sehingga kita tidak mudah menghakimi atau menjudge orang lain. Karena penghakiman itu adalah bukan hak kita. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Suatu hari nanti, pada hari penghakiman, firman Tuhan yang akan menghakimi setiap kita. Haleluya, saudaraku. Di dalam Matius 22 ayat 37-38, saudara bisa buka, dikatakan firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap perasaanmu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Makanya kita pada saat membaca firman Tuhan, boleh kita gunakan akal budi kita. Kita bayangkan bagaimana betapa besar dan dahsyatnya Tuhan kita itu. Di ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin, saudaraku. Makanya jika kita pandang salib, garis vertikal dari bawah ke atas adalah hubungan kita dengan Allah. Dan itulah yang membuat kita dapat berdiri tegap karena salib itu. Bayangkan saudara, salib, jika kita memandang salib, tentunya ada gambar seperti ini, ada vertikal dan horizontal. Pada saat kita memandang Yesus, itulah yang dapat membuat kita berdiri tegap sampai pada hari ini. Benar tidak, saudaraku? Kalau bukan karena salib Kristus, kalau bukan karena Yesus Kristus, mungkin kita sudah entah gimana jadinya. Tetapi karena salib Kristus, karena Yesus Kristus yang kita pegang dengan kuat, maka kita dapat berdiri tegak. Karena kita percaya bahwa kepercayaan kita kepadanya akan menghasilkan suatu kehidupan kekal. Dan kita akan dipakaikan suatu mahkota nantinya, saudaraku. Dan garis horizontal itu adalah menggambarkan hubungan kita dengan sesama kita. Ini waktunya saudaraku untuk kita mencari perdamaian dengan semua orang. Jangan lagi menyimpan sakit hati, kepahitan, amarah, dendam, egois, keserakahan untuk memuaskan harga diri kita. Kita lakukan hal-hal yang tidak baik supaya dia tidak menerima jabatan promosi itu. Saya harus maju. Kita melakukan berbagai macam cara, segala penipuan untuk menyakiti orang. Itu bukan lagi zamannya, saudara. Bertobatlah. Saat manusia dipanggil Tuhan, tidak ada yang dibawakan, saudaraku. Sekaya apapun, dia akan tinggalkan itu. Inilah waktunya kita membangun hubungan harmonis, indah, bersahabat, dan saling memaafkan satu sama lain dalam kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan lagi mengeraskan hati dengan mengatakan atau menyalahkan orang lain, saling menyalahkan dalam sebuah keluarga, suami istri egois, ya kan? Itu karena kamu, suami istri saling menyalahkan, terjadilah konflik, terjadilah perceraian, yang akibatnya anak-anak yang gak tahu apa-apa mengalami dampak dari perceraian orang tuanya. Saudaraku, Tuhan tuh sesungguhnya membenci perceraian dalam sebuah rumah tangga orang percaya, rumah tangga yang mana pertama kali dipersatukan oleh Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan ini untuk para suami-suami maupun para istri dimanapun engkau berada. Ingatlah janji awal pernikahan saudara kepada istri pertamamu maupun suami pertama saudara. Saya mengatakan ini sebagai seorang hamba Tuhan, saudaraku. Tidak ada suatu unsur kepentingan atau apapun, tetapi saya menyatakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena keluarga orang percaya yang musuh serang. Oleh karena itu, bagi anak-anak muda, jaga kekudusan hidupmu. Jika anak-anak muda engkau terlanjur melakukan dosa, datang kepada gembalamu, berdoa mohon ampun, terbuka kepada kakak rohanimu, pendetamu, gembalamu. Anak muda engkau perlu mentor. Setiap anak-anak yang mau bertumbuh lebih dalam lagi, dia butuh mentor rohani. Saudara dapat menghubungi saya dengan nomor WA jika ada yang mau dikonsultasikan. Saya punya pengalaman perjalanan mengenai hal ini, saudaraku.
Tapi satu hal yang saya pegang adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang harus saya bayar di dalamnya, tapi Tuhan pasti akan mampukan memberikan saya kemenangan dan lebih daripada pemenang. Amin saudaraku, kuasa darah Yesus yang menyucikan dan mengampuni segala dosa kesalahan pelanggaran umatnya yang dikasihinya, yaitu saudara dan saya. Dan yang terakhir kesimpulannya saudaraku, lewat dua makna pengorbanan Yesus, yang pertama yaitu mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Dan yang kedua adalah mendamaikan hubungan saudara dan saya dengan sesama manusia. Maka Tuhan mau kehendak rencananya yang semula digenapi atas kehidupan kita. Apa kehendak rencana Allah yang semula? Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan tadi. Yaitu kehidupan kita akan kembali berkuasa. Lebih berdampak bahkan saudara. Dan menghasilkan buah-buah. Baik buah pertobatan, buah kebenaran, buah jiwa-jiwa. Maupun buah Roh Kudus dalam karakter kita. Yang diubahkan menjadi segambar, sekarakter dengan Allah yang penuh kasih. Kan dikatakan dari buahnya lah dikenal pohonnya. Percuma kita membicarakan firman Tuhan, ya kan saudara, kalau karakter kita tidak mengalami perubahan. Sehingga dikatakan Roma 12 ayat 22, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna bagi Allah. Karakter Kristus, buah Roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semuanya harus dihasilkan. Dan itu dihasilkan bukan dalam suatu zona yang nyaman. Bisa dihasilkan dengan suatu zona di padang gurun. Suatu zona mungkin saudara lagi diperhadapkan dibawa kepada suatu sumur, di mana kanan kiri mentok, hanya ada bisa datang kepada Tuhan. Tetapi di situ saudara mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, karakter saudara, buah Roh Kudus saudara dihasilkan. Buah Roh Kudus saudara, dan saya dihasilkan. Amin saudaraku. Kalau kita hayati tujuan alam, menciptakan manusia dalam Kejadian 1, kita diberikan kuasa, diberkati untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Bahkan dikatakan kita menaklukkan segala ciptanya. Artinya kita diberikan suatu nikmat, suatu kenikmatan atas kehadirannya. Kerajaannya di bumi ini dihadirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku. Kejadian 1 ayat 26-28. Berkuasa, diberkati, beranak cucu, penuhi bumi, taklukkanlah, kata Tuhan. Nanti saudara bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Nah, lewat perdamaian kita dengan Allah, gambar diri kita dipulihkan, kita berdamai dengan sesama, maka kehidupan kita kembali memiliki kuasa. Kita diberkati untuk memenuhi bumi dengan jiwa-jiwa, ada kuasa, ada power, sehingga pemberitaan firman Tuhan, pertobatan kita menghasilkan jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang diberkati, jiwa-jiwa yang dikuatkan lewat kesaksian hidup kita, lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat perjalanan kehidupan kita. Jadi kita memenuhi bumi ini dengan jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengalami pertumbuhan iman, terjadi multiplikasi melalui hidup saudara dan saya. Dan orang yang dilayani demikian juga, namanya juga multiplikasi. Terjadi multiplikasi, penuhilah bumi ini dengan jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan dan jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Dan dikatakan taklukkanlah. Dalam makna rohaninya, pada saat kita mengalami perdamaian dengan Tuhan, kita mengalami gambar diri yang benar dan berdamai dengan sesama, maka kita dapat menaklukkan setiap permasalahan kita, pergumulan saudara dan saya, ataupun persoalan yang saudara sedang hadapi, dapat saudara taklukkan dengan kebenaran firman-Nya, yaitu pedang roh, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar lewat iman percaya saudara dan saya. Amin saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan dua makna pengorbanan Yesus. Yang pertama adalah mendamaikan kami dengan Engkau Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh berdamai dengan Engkau, ya Aba, ya Bapa. Lewat kematian anak-Mu yang tunggal, lewat pengorbanan Yesus Kristus yang menebus hidup kami dari cara kami yang sia-sia, dari cara kami yang lama-lama. Kami minta ampun, kami mau bertobat Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami.
dosa masa lalu maupun juga sekarang, dan jauhkan kami dari segala dosa-dosa dalam kehidupan masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengatakan jika kami diperdamai dengan Allah, firman-Mu yang berbicara dalam 1 Petrus 1 ayat 14-19 mengingatkan kami untuk hidup kami taat kepada perintah-Mu Tuhan. Buatkan kami kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Berikan kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, isi hati-Mu, apa yang menjadi kemauan-Mu, apa yang menjadi hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Kami mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau taat pada perintah-Mu Tuhan. Dan lewat 1 Petrus 1 ayat 14-19, Tuhan mengajarkan kami untuk kami mau hidup dalam dipimpin Roh Kudus, mengalami pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kami menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami boleh mengalami pembaharuan budi kami, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Mampukan kami, Roh Kudus tolong kami untuk hidup dalam takut akan Tuhan dalam kekudusan. Basuh kami, tahirkan kami dengan darah Yesus, sehingga kehidupan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu dan tidaklah menjadi sia-sia Tuhan. Mari Bapa, poin yang kedua dalam makna pengorbanan Yesus, kami diperdamaikan dengan sesama kami. Kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami, bagi orang-orang yang menghina kami, memfitnah kami. Tuhan berkati mereka. Kami dapat melihat mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah gambar diri Allah yang mana mereka gambar dirinya sedang rusak, pakai kami untuk menjadi berkat. Sehingga gambar diri mereka pun benar Tuhan. Mereka pun diperdamaikan dengan Engkau. Dan gambar diri mereka benar sehingga kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga lewat kehidupan kami. Maka hamba berdoa berkati umat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Angkat tangan-Mu, berdoa dalam nama Yesus. Setiap himpitan, setiap tekanan, kesesakan yang sedang kau rasakan, angkat tangan-Mu. Dan dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap apapun yang menekan saudara, dalam nama Yesus terlepas. Penolong yang terbukti, Yesus Kristus Tuhan, memberikan kau saat ini kelegaan dari setiap kesesakan-Mu. Terima Roh Kudus, terima pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus aku berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun yang menjadi beban-Mu, terlepas dalam nama Yesus. Bapa, berdoa, basuh setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dengan darah Yesus. Bapa, Engkau mempersiapkan kami menjadi mempelai-mempelai yang suci, kudus, tidak bercacat celah. Engkau membebaskan kami dari segala kutuk dosa, 3, 4, 7, 10 turunan, kutuk nenek moyang, kutuk dosa nenek moyang, dan kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki semula. Kehidupan di bumi seperti di surga, berkuasa, memenuhi bumi, dan menaklukkan setiap permasalahan kami. Karena Tuhan yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan berkati umat Tuhan yang berdoa untuk bisnis-bisnis baru, terobosan-terobosan terjadi Tuhan. Berkati umat Tuhan dalam nama Yesus. Jika ada dosa di dalamnya, ampuni Tuhan. Basuh dengan darah Yesus. Hamba meminta Tuhan. Hamba memohon ampun dalam nama Yesus. Dan kuasa darah Yesus membebaskan setiap umat-Mu dan memerdekakan setiap umat-Mu, sehingga segala berkat-berkat-Mu Engkau curahkan kembali, segala transaksi yang dikerjakan umat-Mu Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, menyerahkan sepanjang hari kehidupan, seumur hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan panjang umur Engkau kenyangkan kami dan Kau perlihatkan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Berkatilah umat-Mu, angkatlah kedua tangan-Mu saudaraku, dan hanya daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa surgawi lah yang memberkati saudara dan saya. Berkat Abraham, Ishak, Israel menjadi bagian hidup saudara dan saya. Berkat yang Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, bahwa Tuhan Yesus datang dalam hidup saudara dan saya, untuk setiap kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus berkati umat-Mu yang mendengarkan, damai sejahtera sukacita-Mu dan berkat kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan mengangkat kehidupan saudara dan saya menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik. Apa saja yang saudara dan saya kerjakan bersama keluarga diberkati dan dibuat Tuhan berhasil, sukses dan beruntung. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jika firman Tuhan ini memberkati, jangan lupa untuk bantu share, sehingga lebih banyak lagi yang dikuatkan dan diberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom.